Ya Pak, Pak siapa namanya? Pak Rizky. Pak Farsi ya. Ya. Pak Farsi, kita lanjut ya terkait materinya itu defensive driving ya. Ya. Arti dari defensive driving itu perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga Halo Mas, ya identifikasi sampai mau dengan ono barang kurang ya paling kiriman rendah. red siji. Jadi kita harus patuhi peraturan rambu lalu Ya, gitu. lintas juga. Ya. Dengan kita mematuhi peraturan rambu lalu lintas, Terus ya apa itu? masuk bagian yang namanya mencegah terjadinya kecelakaan. Betul nggak? Ning CCTV mlebu kabeh jadi. Cerita Jadi iku punya wajib ya kita mematuhi rambu lalu lintas. Dengan mematuhi rambu lalu lintas kita bisa terhindar yang namanya kecelakaan. Are. Ya. Gini apa Selanjutnya tujuannya itu apa? Tujuan defensive driving. sesuk sampean kiriman ono meneh ya. Engko tak Yang pasteni pertama njaluk tidak CCTV menjadi nang penyebab toko. kecelakaan. Jadi kita Oke. tujuan Terus defensive Mas, driving itu yang pertama tidak urutane menjadi dashboard iku penyebab delok. kecelakaan. Karena apa? Setiap terjadi kecelakaan itu ada Ya sebab sing dan mau akibatnya. siapa? Jadi biar Bapak bukan menjadi yang menyebabkan kecelakaan. Oke, Ya. yang pertama. Yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan. urutan Jadi, dashboard sesuai semua dashboard ya. kecelakaan itu ada yang Sesuai ada yang- sing ditulis ning kartu. ada yang dinamakan Ya. pemicunya. Oh Pemicunya iya, siapa? sampai kira Reaksi ya. A, Sampai mandiri, sampai sampai penyebab kecelakaan. Jadi biar Bapak bukan menjadi pemicu Oh iya, kecelakaan. sampai memang lewat sekolah itu ya. Oke ya. Ya. Selanjutnya yang nomor tiga, Iya, tadi. biar kita yang ketiga Oh. tidak terlibat dalam kecelakaan. Itu salah satu PR Pak Farski. Caranya bagaimana tidak terlibat kecelakaan? Yang pertama, yang pertama itu ada yang namanya 5 langkah dasar defensive driving. Yang nomor 1, pahami dinamika kendaraan. Yang kedua, jaga jarak aman. Yang ketiga, selalu awasi kondisi sekitar. Yang keempat, waspada blind spot. Yang kelima, hindari distraksi dan paham maka. Oke. Nah, contoh-contoh potensi kecelakaan itu apa aja? Nah, contoh potensi kecelakaan di sini, Pak. Yang pertama, jalan menanjak atau jalan menurun. Nah, sebelum kita melewati jalan menanjak, sebelumnya, jadi untuk gigi pastikan gigi menggunakan gigi paling terendah, ya. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan gigi nggak terendah, yang kita khawatirkan unit yang sudah di pertengahan perjalanan itu nggak kuat menanjak sehingga mesin mati, sehingga apa terjadi? Ya unit bisa mundur dengan sendirinya. Kalau sudah mundur dengan sendirinya, apa yang terjadi? Ya bisa menyebabkan kecelakaan atau mengenai pengendara yang ada di belakang kita. Nah di situ. Terus untuk jalan menurun, ini apa yang kita lakukan sebelum kita melewati jalan menurun? Nah, pastikan kita tidak boleh menggunakan gigi netral. Ya. Karena apa? Karena apa? Alasan tahu nggak? Ya biar remnya nggak cepat panas Pak. Kan Oke. kalau gigi netral terus posisi lagi nurun, kan kalau direm itu kan panas Pak. Oke, artinya Bisa jadi blok. kita menggunakan gigi netral ini itu bisa membahayakan. Alangkah bagusnya kita menggunakan gigi paling terendah. Karena apa? Kalau menggunakan gigi terendah itu bisa membantu pengereman menghambat laju kendaraan tersebut. Ya. Kalau kita menggunakan gigi netral itu dipastikan truk tersebut tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan, maksudnya seperti itu. Kalau kita menggunakan gigi terendah ya dipastikan bisa menghambat laju kendaraan tersebut dan bisa membantu untuk berfungsi remnya juga. Ya. Ya, oke ya. Ya. Yang nomor 2, contoh potensi kecelakaan yang nomor 2 ini ada pengendara ibu-ibu. Nah, apa sih yang pada saat kita di belakang pengendara ibu-ibu ini apa yang kita lakukan? Waspada. Pertama waspada, kedua apa? Kedua ya jaga jarak aman. Jaga jarak aman. Yang ketiga? Ketiga ya selalu waspada. Pertama yang kita lakukan itu jaga jarak aman. Yang pertama itu, yang kedua kurangi kecepatan, dan yang ketiga itu
beri tanda klakson, di klakson Pak. Tapi konsepnya itu klakson ini jangan terus menerus pencet. Ya. Nah setelah ibu-ibu itu memberikan ruang jalan untuk kita, nah lalu baru kita akan mendalui pengendara motor tersebut. Terus ya. Iya. Terus yang potensi selanjutnya nomor 3, di sini ada jalur yang utama dan ada jalur yang tidak utama. Nah, contoh di sini DC Pak, DC Jember. Kita keluar ya DC Jember kan. Iya. Nah, di sini ada yang namanya jalur yang utama. Itu kemungkinan ning pari. Apa yang sampai tarani meneh. yang Bapak lakukan sebelum kita melalui jalur yang utama? Berhenti dulu tengok kanan kiri. Berhenti dulu di pojok sini ya. Iya. Tengok kanan dan tengok kiri. Konsepnya apa? Notnya apa dari gambar ini? Notnya itu utamakan jalur yang utama terlebih dahulu. Setelah dinyatakan jalur utama sudah aman untuk kita lewati, baru kita melanjutkan pengiriman. Seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya ini contoh yang nomor 3 ini bukan di DC aja. Dimanapun jalan, utamakan jalur yang utama itu sesuai dengan peraturan lalu lintas. Ya. Selanjutnya contoh potensi kecelakaan itu yang nomor 4. Di sini ada kendaraan yang muatan overload. Nah, dari poin gambar nomor 4 ini kita wajib hindari Pak. Sekelilingnya kita wajib hindari untuk mendekati truk yang muatan overload tersebut. Karena apa? Karena jika kita mendekat, pertama takutnya tepatnya di jalur tanjakan, nanti truk muatan tersebut mundur dengan sendirinya ya. Yang kedua, ketika kita berada di samping, takutnya muatan overload tersebut barangnya terjatuh dan mengenai kendaraan kita. Ya seperti itu ya. Jadi poinnya itu kita wajib hindari atau mendekati kendaraan muatan yang overload tersebut. Contoh potensi kecelakaan yang nomor 5. Di sini ada kendaraan minibus ya. Minibus ini anggap saja truk yang kita bawa. Nah, di sini ada kendaraan motor. Nah, pengendara motor ini mendahului Pak Fariski dari kiri. Setelah mendahului, selanjutnya dia itu banting setir ke kanan. Nah, dari poin gambar ini, poinnya apa? Poinnya itu kita waspadai area sekitar. Pastikan cross check spion kanan, spion kiri 2 menit sekali. Ya, jelas ya. Nah, jadi kalau sudah jelas, nah kira-kira ada pertanyaan nggak dari contoh potensi kecelakaan ini dari 5 gambar ini? Tidak. Nah, di sini selanjutnya itu kita lanjutkan terkait pahami dinamika kendaraan. Di sini tolong dibaca, nanti saya jelaskan satu persatu.